Proses pembentukan kaidah fikih disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Siti Ruqyah Nasution dengan NIM 181605004. 2. Intan Nia Desmarinda dengan NIM 181050004. 3. Rini Wahyuni dengan NIM 18160500045. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita Siti Ruqyah Nasution. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ruqyah Nasution, NIM 181050004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan dan kondisi kawaiter fikih. Pertama, perkembangan kawaiter fikih. Kawaiter fikih adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kawaiter fikih tidak ada dengan sendirinya, akan tetapi ada melalui proses secara berkelompok. Pertama, perlu diresponi pada zaman Rasulullah, bini-bini kawaiter fikih sudah ada, tetapi Rasul dan sahabat belum mengenalnya dengan kaidah. Akan tetapi dari peratasannya Rasulullah telah mengeluarkan kaidah dari mata hadis yang yang kedua, prodi sahabat. Para sahabat telah mempunyai kontribusi nyata dalam membuat kaidah, namun para sahabat tidak menambahkannya dengan kaidah terargumen. Para ulama yang mempunyai ijma telah mengkategorikan sejumlah riwayat para sahabat sebagai sumber pembentuk kaidah. Yang ketiga, prodi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para ulama yang ada di ruang lingkup tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga telah mengeluarkan beberapa kaidah, yang antara lain adalah perkataan Imam Syafi'i rahmatullah yang bunyinya, barang siapa yang meyakini suatu hal dari kita, maka wajib baginya atau berlaku baginya hal tersebut. Kodifikasi kawaiter fikih diyakini pada masa inilah di mana kawaiter fikih mempunyai posisi tersendiri sebagai disiplin ilmu yang kedua setelah usul. Di antaranya yang memiliki kodifikasi terhadap kawaiter fikih antara lain adalah Imam Abu Hasan Al-Qarahi dengan kitabnya Ushul Al-Qarahi. Yang kedua, Abu Zaid Al-Jabusi yang menyusun bukunya yaitu Taksisun Nahar. Yang ketiga, Abu Thahir Ad-Dibas menyusun 17 kaidah yang disempurnakan oleh Kahir menjadi 37 kaidah. Yang terakhir, Imam Abilais yang terkenal dengan kitabnya yaitu Taksisun Nadir. Materi selanjutnya oleh Intan Nia Desmarinda. Metodologi penulisan kaidah fikih. Terdapat bermacam-macam metodologi penyusunan kaidah fikih, di antaranya penyusunan sesuai dengan huruf hijaiyah, penyusunan sesuai dengan subjek pembahasannya, penyusunan sesuai dengan bab dalam fikih, mengumpulkan kaidah-kaidah tidak secara urut. Metodologi ulama dalam hubungan antara kaidah fikih dengan ilmu yang lainnya, mengumpulkan kaidah fikih dengan kitab yang lainnya, mengumpulkan kaidah fikih dengan subjek pembahasan fikih yang lain. C. Kitab-kitab kaidah fikih. Yang pertama, kitab-kitab fikih mazhab Hanafi. Ushul Al-Qarahi yang lebih dikenal dengan Abu Hasan Al-Qarahi yang di dalamnya memuat 37 kaidah fikih. Yang kedua, kitab-kitab kaidah fikih mazhab Maliki. Al-Furu' karangan Al-Qurufi, nama lengkapnya Abu Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman Sabudinal Al-Qurafi. Dalam kitab tercantum tidak kurang dari 548 kaidah. Meskipun Al-Qurafi mencampurkan antara kaidah dan dabit, bahkan bahasa fikih, misal perbedaan antara khiyar majelis dan khiyar tersebut kaidah. Yang ketiga yaitu kitab-kitab kaidah fikih mazhab Al-Syafi'i.
Al-Qawaid Al-Ahkam Al-Masalih Al-An'am karangan Izzuddin bin Abbas Al-Salam yang digelari dengan Sultan Al-Ulama. Kitab ini mengembalikan seluruh kaidah kepada jalb al-musaliwa al-maqsid atau meraih maslahat dan menolak mafsadah. Hukum mubah, sunnah, dan wajib adalah maslahat, sedangkan hukum makruh dan haram hukumnya mafsadah. Yang keempat yaitu kitab-kitab kaidah fikih mazhab Hambali. Taqrir al-Qawaid wal Tari al-Waid karangan Ibnu Rajab al-Rahman bin Sihab bin Ahmad Rajab. Dalam kitab ini ada 160 kaidah. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Rini Wahyuni. Nah, selanjutnya pembagian kaidah fikih. Nah, pembagian kaidah fikih ini dibagi kepada beberapa segi. Segi yang pertama dari segi fungsi atau peran. Nah, dari segi fungsi, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentral dan marginal. Yang pertama disebut dengan kaidah sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Sementara yang kedua disebut dengan kaidah marginal dikarenakan cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan furuk. Kaidah marginal ini memiliki beberapa turunan kaidah, yaitu yang pertama sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat. Nah, yang kedua sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan nas. Yang kedua dari segi mustasnayat atau pengecualian. Nah, ditinjau dari segi pengecualiannya, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu yang pertama kaidah yang tidak memiliki pengecualian dan yang kedua kaidah yang mempunyai pengecualian. Selanjutnya ditinjau dari segi kualitas. Di sini dari segi kualitasnya, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kaidah kunci, yakni bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah. Yang kedua yaitu kaidah asasi, yakni kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum. Kaidah fikih tersebut adalah yang pertama, perbuatan atau perkara itu bergantung pada niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya.